pray to Allah, may Allah bless us, bless our parents, our family members, teachers. Semoga Allah melimpahkan segala karunia kepada kita dan diberikan kesehatan tanpa kekurangan apapun. Semoga Allah memudahkan kita dalam menggapai cita-cita. Kemudian kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur atas yang diberikan oleh Allah. Bi barakati Ummul Quran wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ghafirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kemarin kita sudah mulai singgung ya, akhlak terpuji. Bahwa akhlak ya sebagaimana disampaikan kemarin ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Yudi? Tia? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, langsung ya, jangan lupa berdoa sendiri. Kita sudah mulai tadi ya. Bahwa diutus wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus, sekali-kali aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki akhlak. Jadi poinnya adalah akhlak. Ya. Ada ibadah yang lain, sholat, supaya akhlak kita menjadi baik. Ya. Nah, salah satu yang menjadi akhlak yang kita pelajari seperti yang kita pelajari kemarin sajaah ya. Keberanian. Ya, kemarin sudah kalian bahas tentang berani ya dalam Islam, konteks Islam. Kemarin Bapak berikan beberapa contoh. Nah, kita lihat lagi ya, berani kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu meskipun pahit adanya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah dikatakan ya, marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Nah, kalau kamu melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, falyughayyir biyadihi, berani untuk mengubahnya dengan tangannya. Ya, artinya mengubah dengan tangannya itu ngambil tindakan. Ya, fa in la yastati fa bilisani, kalau nggak berani ya cukup dengan omongan menunjukkan rasa marah. Ya, fa in la yastati fa bi qalbi, kalau juga nggak sanggup dengan hati, nggak suka dengan perilaku itu, tapi itu selama-lemahnya iman. Jadi kalau hanya berani dalam hati saja, kalau semua begitu, ya susah jadinya ya. Ya, jadi hanya dalam hati nggak suka, tapi sebenarnya dia punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran itu, mencegah kemungkaran. Nah, itulah yang akan kita bahas. Bagaimana Islam melihat keberanian itu dari perspektif Islam atau dikenal dengan syaja'ah. Ya, kalau di sini saya lihat dari wajahnya semuanya pemberani kayaknya. Wajah pemberani ya. Kemarin Bapak pernah ada cerita sedikit ya, waktu Bapak juga sama seperti kalian SMP ya, apa yang pernah Bapak lakukan sampai hari ini pun ya, karena kita sudah biasa, jadi kalau ada hal-hal yang tak benar, sesuatu yang tak pas, kita sampaikan saja ya, tapi tentu dengan cara yang baik ya. Kita lihat presentasinya ya. Assalamualaikum, siapa ini baru masuk nih? Safira, Jile, Ilman. Sehat semuanya? Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa ya. Semoga sehat semuanya. Ya, kita mulai lagi ya. Lihat kita pelajari. Oke, jadi akhlak terpuji itu kan banyak ya. Semua hal yang baik, ya tanggung jawab itu terpuji. Kemudian menghormati itu juga terpuji. Nah,
kita bicara dalam konteks syaja'ah. Ini pas ini menurut Bapak, ini kurikulumnya membahas tentang keberanian sikap dalam kehidupan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kita menemui berbagai, tidak semua yang kita dapatkan itu kesenangan. Tidak semua yang kita dapatkan itu kebahagiaan. Pasti ada dinamikanya. Senang, sedih. Kemudian ada kita melihat kebaikan, ada melihat keburukan. Nah, kita berada di posisi mana, inilah yang memang apalagi kalian sudah kelas 11 nak ya, bentar lagi kuliah, ini perlu kalian ketahui tentang syaja'ah dalam Islam. Ini nanti tujuan pembelajaran, mengulang lagi apa yang dimaksud dengan pengertian syaja'ah, ya, keutamaan syaja'ah, kemudian mampu menganalisis makna dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana keberanian dalam kehidupan sehari-hari, berani seperti apa sih sebenarnya? Ya, seorang muslim kok berani itu bagian dari akhlak baik, akhlak terpuji. Ya, kamu terbayangkan sama kita kalau semua orang jadi pengecut, semua orang nggak berani mengambil tindakan. Nah, itu pasti nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kemudian mampu menunjukkan sikap syaja'ah dalam kehidupan dalam mewujudkan kebenaran. Nah, ini yang penting ya. Syaja'ah dalam mewujudkan kebenaran. Ya, lihat, ya. Berani dalam Islam bisa disebut dengan syaja'ah. Ini istilah aja nak ya. Ya, secara etimologis. Jadi ini hanya masalah bahasa. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu syaja'ah itu punya arti yang dalam. Ya, dia lebih punya pengertian yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa kita berani. Tidak seperti itu. Ya. Artinya kebenaran yang merupakan kata bentukan dari masdar, ya, dan kata fiil, atau kalau dalam bahasa Arab itu fiil nak ya, bahasa ada fiil madhi, mudhari, fiil amr, ya, kata yang lalu, itu istilah dalam bahasa Arab. Kemudian menurut Imam Ghazali, syaja'ah adalah ketaatan, kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekat atau menahan diri. Artinya kekuatannya mengendalikan emosinya, ya, kemudian terhadap akal. Jadi akalnya bekerja dengan baik, emosinya bekerja dengan baik, bisa diatur dengan baik, ya. Bahkan kemarin Bapak jelaskan nak ya, bagaimana setelah terjadi peperangan, masih ingat ya, Bapak ini dulu. Jadi setelah perang Badar, perang besar ya nak ya dalam Islam. Itu perang yang luar biasa nak ya. Kemudian setelah perang Rasulullah, Nabi Muhammad mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat kaget, perang seperti apa lagi nih ya Rasulullah? Ini perang yang luar biasa terjadi besar. Kok katanya akan ada perang lagi yang lebih besar lagi? Kemudian kata Rasulullah, perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi melawan diri sendiri itu lebih berat daripada perang yang sesungguhnya. Kemampuan kita menahan diri, emosi, dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat lagi. Kemudian ini menahan diri ketika marah. Ya, ini penting. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah ila rabbika radiyatan mardiyah, banyak dalam Islam membahas tentang itu. Ya. Dikatakan berani tetap mampu bermujahadah lin nafsi, melawan nafsu dan amarah. Kemudian ia tetap dapat mengendalikan diri dan menahan tangannya padahal ia punya kemampuan dan peluang untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat dia sebenarnya mampu dengan menggunakan anggotanya, kemampuannya, tenaganya untuk melukai orang lain misalnya, tapi dia bisa menahan, yaitu kemampuan menahan amarah. Itu adalah sesuatu yang syaja'ah juga dalam Islam, berani melawan dirinya, ya. Kemudian keberanian dalam mengakui kesalahan. Salah satu orang yang memiliki sifat pengecut adalah tidak mau mengakui kesalahan. Sementara kita tidak boleh jadi pengecut dalam Islam, harus syaja'ah, harus berani. Kemudian kadang mencari kambing hitam dan bersikap lempar batu sembunyi tangan. Ada orang seperti itu pengecut. Itu antonim dari syaja'ah. Artinya orang yang pengecut, tidak berani. Sementara dalam Islam kita harus syaja'ah, harus berani.
ya, menyampaikan kebenaran, melawan diri sendiri. Kemudian sebaliknya orang yang memiliki sifat syaja'ah berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, bersedia mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab. Ya, itulah orang yang punya akhlak sebagai sifat pemberani dalam Islam. Ya, bukan berani yang tanpa kendali, bukan berani yang tanpa perhitungan, tapi berani melawan dirinya, mengatasi emosinya, mengatasi dirinya, berani dalam hal kebenaran. Ya. Kemudian dalam bersikap mengatakan sesuatu sesuai dengan hadis Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu sekalipun ia pahit. Ini adalah juga bentuk sikap syaja'ah. Mengatakan kebenaran meskipun pahit, menyampaikan kritikan meskipun pahit. Karena harus selalu mengingatkan. Ya. Nah, ini istilah etimologi dari syaja'ah, berarti benar, ya, menurut istilah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan, ya, dan terpuji. Secara jantan ini artinya benar-benar apa namanya, ya, fair, nak, ya, secara laki-laki. Kesimpulannya syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran, Bapak ulangi, keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Artinya dengan menggunakan akal yang sehat, dengan bijaksana. Ya, jangan berani, pokoknya sifatnya berani karena benar. Ya, jangan kalau sudah salah karena berani, itu bukan itu yang disampaikan, bukan itu artinya. Ya. Nah, apa dalil yang bisa digunakan dalam Al-Quran surah Al-Imran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Nah, Allah mengingatkan kita jangan lemah. Ya, jangan bersikap pengecut. Ya, artinya kalau jangan sikap lemah berarti harus kuat. Dan jangan pula kamu bersedih hati, ya. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kita punya keyakinan bahwa kita punya sisi derajat yang baik di sisi Allah. Tapi tentu dengan catatan bila kita punya keimanan kepadanya. Ya, sehingga Allah mengingatkan kita untuk tidak bersikap lemah terhadap sesuatu dan harus berani menghadapi. Ya. Jangan bersedih hati. Kalau bahasa sekarang tuh istilahnya apa itu ya? Jangan galau. Jangan suka galau, nak. Ya. Oke, sampai di sini penjelasan Pak Hasbullah. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita mungkin diskusi kecil nanti, nah. Kalau Bapak lihat nih misalnya nih Yuditya nih kelihatannya berani. Ya. Tapi beraninya harus terukur. Ya kan? Pak Hasbullah kurang, salah, berani sampaikan kritikan. Itu nggak apa-apa, nah, dengan cara yang baik. Kita sudah pernah belajar. Ya. Oke, silakan, nak. Masalah keberanian. Oke, kita mulai coba. Saya pikir banyak persoalan, nak, dalam menghadapi situasi. Misalnya tetangga lah paling tidak. Tetangga kalian sampahnya dibuang sembarangan. Ya, yang kalau Pak Hasbullah perhatikan orang tuh banyak tak enaknya. Sering saya lihat orang itu nggak enak. Nggak enak dengan pengecut beda tipis jadinya kan. Ya kan? Banyak tak enaknya. Padahal sebenarnya nanti di rumah baru marah-marah, itu tetangga sebelah itu kok buang sampah marah-marah. Padahal sebenarnya dia bisa ngomong, Pak, kenapa sampahnya dibuang di selokan? Kenapa sampahnya dibuang nggak ini? Sebenarnya dia kan bisa ngomong, bisa menyampaikan. Tapi nggak berani. Padahal efek dari perbuatan orang yang mungkar itu, buang sampah di parit itu efeknya besar. Dia bisa sampaikan, tapi nggak enak. Ya, parahnya lagi nanti di belakang baru dia ngomong, wah itu tadi tetangga itu. Nah, hal seperti itu, nak, yang hal-hal sederhana dalam lingkup syaja'ah, maksudnya hal terpuji, berani menyampaikan kebenaran itu, saling mengingatkan dalam kebenaran. Oke, Bapak mulai dari satu pertanyaan, kita diskusi. Ya,
Kalau papa mama kalian melakukan hal yang salah dan fatal, apa yang harus kalian lakukan? Kira-kira berani mengingatkan enggak atau tidak? Bapak mulai dari Yuditia dulu nih. Silakan. Bilang kalau itu salah lah. Gimana bilangnya, nak? Misalnya papa mama buat apa gitu? Gimana Ya, caranya? bilang aja. Ingatkan Jelasin. salah. Bilang jangan dilakukan gitu. Iya, karena nanti ada konsekuensinya. Papa contoh misalnya. Ya, Papanya, mamanya nggak mau sholat nih. Gimana kira-kira? ya udah nanti bilang kalau mati nanti susah. Oh, disindir-sindir gitu nak ya? Kalau Yudit bilang kayak gitu langsung. Langsung ya sampaikan. Langsung buruknya aja. Pasti takut mereka. Oh iya ya bagus. Memang benar nak ya. Nanti ditanya pasti di dalam kubur kan yang pertama ditanyain sama malaikat itu kan. Iya. Jadi kayak ada. Sholat. Tapi mama papa nggak itu ya menerima ya kan? Menerima lah. Alhamdulillah nak ya. Kalau dalam keluarga Yudit menerima sih. Menerima, alhamdulillah. Karena kalau kita ngingetin itu kita langsung kasih tahu yang buruknya aja. Iya betul. Efeknya nak ya. Iya. Ya. Bagus nak ya. Jadi kita bapak pun sama nak ya. Anak bapak kadang ingatkan, bapak nih kok sholatnya kok ini diam ini senang aja diingatkan. Orang tua pasti senang nak kalau diingatkan sesuatu hal. Ya itu bentuk keberanian. Ya, kenapa berani? Karena ada sikap terbuka juga dari orang tua untuk bisa menerima, ya, menerima kritikan, berani untuk dikritik, diingatkan juga itu sebuah keberanian dalam Islam, syaja'ah, nah ya. Oke, kemudian Rido gimana Rido? Kalau misalnya papa mama buat hal-hal yang menurut kamu fatal, salah, kira-kira kamu berani nggak nyampaikan? Dibilang kalau salah Pak. Pernah nggak ada pengalaman tentang hal yang dilakukan orang tua terus kamu ingatkan? Belum ada sih. Belum ada ya. Kalau dengan teman? Teman pasti ada. Ya, apa ada pengalamannya nggak? Apa yang kamu lakukan? Dibilangin, cuman kan nggak tahu banyak. Ada yang biasanya kan teman dikasih tahu malah dia kayak apa sih soalim ya. Sok benar itu kan. Ya. Tapi kamu berani menyampaikan ya kalau teman gitu ya, keluarga ya. Ya, berani menyampaikan benaran, tapi kamu juga berani menerima kalau disampaikan. Enak ya? Nah, itulah syaja'ah, berani. Oke, Wahyu bagaimana Wahyu? Iya Pak. Berani nggak kalau misalnya keluarga atau misalnya orang tua kalau melakukan hal yang menurut kamu fatal kemudian kamu ingatkan? Saya ingetin lah Pak pastinya. Iya, misalnya apa nak? Biasanya apa? Kalau nggak sholat saya ingetin. Ingatkan, saling mengingatkan ya. Ya itu hal yang sederhana nak ya. Kenapa dalam Islam ku anfusakum wa ahlikum naro, itu perintah Allah. Ku anfusikum, jagalah dirimu wa anfusakum wa ahlikum dan keluargamu naro, dari api neraka. Artinya kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun, apalagi keluarga sendiri, maka jaga mereka, protek mereka supaya mereka tidak melakukannya. Bagaimana caranya? Ya ingatkan, berani. Kalau kamu nggak berani, tak enak masing-masing aja lah. Ya itu artinya kamu nggak syaja'ah, tidak punya keberanian menyampaikan sesuatu yang benar meskipun orang tua. Ya orang tua malah bangga kalau sesuatu yang baik diingatkan. Ini koneknya apa? Karena internetnya lagi low. Oke, Safira. Gimana Safira? Ya, Safira gimana nak? Kalau biasanya berani nggak kalau di rumah seperti apa? Ya bilang aja Pak. Kalau misalnya mereka larang saya buat sesuatu tapi mereka sendiri lakukan, saya bilang Pak. Disampaikan ya nak ya. Ya. Ya, sampaikan, nggak perlu ada rasa takut ya.
Kalau misalnya dengan teman, ini biar paling banyak kan biasanya paling nggak enak. Sama keluarga mama papa berani. Sama teman kadang malah takut. Hah? Kalau saya dekat gitu, biasa saya bilang. Kalau dekat ya, Ya. diingatkan. Kalau nggak dekat, Saya nggak gitu peduli, Pak. iya. Contoh sederhana aja di banyak aspek ya keluarga. Jadi harus berani menyampaikan sesuatu, ya kebenaran. Ya itulah syaja'ah. Artinya poinnya adalah syaja'ah keberanian. Ya, ya. Kemudian siapa lagi nih? Amanda. Ya, Pak. Berani Amanda. Gimana nak di rumah berani nggak? Merasa berani nggak? Berani sih, Pak. Berani. Iya. Kalau dengan teman? Ya, teman juga berani sih. Iya, nggak ada rasa khawatir. Jangan banyak tak enaknya nak ya. Selama itu kebenaran, tapi dengan cara yang baik, ya maka kita harus berani. Kalau Ana? Sama orang tua berani, Pak. Kalau sama teman, sama dekat aja. Kalau yang nggak dekat, takutnya kesinggung. Jadi nggak terlalu berani. Iya, kalau misalnya kamu nggak dekat, tapi dia melakukan sesuatu yang fatal, gimana? Nah, meskipun kamu nggak dekat, kira-kira gimana? Kalau yang fatal, tegur aja sih, Pak. Ya. Ini tegur aja. Ya. Jangan biarkan ya, karena masih ingat ya, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Seorang beriman itu mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Itu tugas orang beriman. Ya, karena orang Islam, Muslim yang baik tidak membiarkan saudaranya, ya, seiman untuk membiarkan mereka melakukan sesuatu yang salah. Karena tugas kita mengingatkan. Tadi Bapak jelaskan tadi, nak, man ra'a minkum. Kalau kamu melihat sesuatu yang mungkar, salah, kamu harus bisa mencoba langsung, kamu bisa dengan tanganmu langsung mencegahnya. Tapi kalaupun kamu nggak mampu, bisa dengan lisan. Kalau tak bisa, dengan hati, tapi itu selemah iman. Hanya aku nggak suka, biarin aja ya sudah. Yang penting aku nggak suka dia melakukan itu boleh, tapi itu iman yang lemah. Kamu tidak memperbaiki masalah. Ya. Yang banyak saya lihat, kita lihat kan ayah, dia nggak mencoba untuk menyelesaikan, tidak berani menyampaikan, tapi di belakang baru cerita. Itu pengecut gitu. Ya, jangan di belakang. Kamu cerita belakang ngapain? Ngomong saja. Ya, oke, Hilman. Kalau Hilman gimana, nak? Merasa berani nggak Hilman? Hilman, dengar Hilman? Halo, Pak Sepula nggak dengar? Pak? Ya. Gimana? Nah, ya, oke. Kalau sama orang tua saya kurang, Pak. Orang ini, nak ya. Kenapa, nak? Sama orang kurang tahu, Pak. Saya dari kecil jarang berbicara balik sama orang tua, Pak. Saya dengerin aja. Dengerin aja. Kalau oke lah kalau tidak terjadi masalah. Kalau misalnya orang tua melakukan hal yang fatal lah menurut kamu, terus kamu gimana, nak? Diam juga? Kalau fatal terus tidak baik, ya saya usahain negur. Oh, mengingatkan juga, nak ya? Iya. Oke. Kalau dengan teman? Dengan teman sekadar berani aja, Pak. Ya. Pokoknya apapun, nak ya. Ya, dengan orang tua kita dengan sopan pastinya, nak ya. Dengan sopan, dengan baik. Ya, nggak perlu ada rasa khawatir, takut, karena memang kita diminta untuk selalu saling mengingatkan. Ya, apalagi kalian sudah besar, ya, sudah besar, sudah bisa diajak diskusi oleh orang tua, ya kan? Nggak usah takut ketika orang tua melakukan kesalahan, karena kalau kamu sayang orang tuanya, misalnya, mohon maaf, nak ya, orang tua nggak pernah sholat, terus kamu, ya, kamu tahu kan konsekuensinya orang tidak menjalankan kewajibannya kan? Ya, sementara kita diminta untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu harus ingatkan. Ya.
Bukan persoalan berani, karena kita sayang. Ya. Begitu juga yang sekitar kita dan sebagainya. Ya. Siapa lagi nih? Jile. Jile, gimana menurut Jile? Berani nggak nak? Kalau ada orang melakukan ini, kemudian kamu ingatkan, berani nggak? Termasuk keluarga, orang tua. Ya, kalau keluarga saya biasa aja. Kalau ada hal yang fatal gitu, kamu nggak suka, terus gimana nak? Bilangin aja kalau ke keluarga ya. Keluarga. Kalau dengan teman ya sama kayak lain, cuman ke teman yang dekat. Karena kalau yang nggak dekat mungkin kayak agak canggung gitu. Iya. Nah sekarang mulai hari ini bukan hanya teman ya, siapapun lah ya. Kalau mampu kita sampaikan, sampaikan. Ya. Kamu di jalan kamu lihat ada orang sengaja lempar batu, kamu bisa mencegah orang tuh, katakan tidak, sampaikan. Ya, bisa mencelakakan orang harus berani untuk menyampaikan. Ya, teman juga apalagi nah ya. Sebut tidak kenal, ya. Temannya nyontek. Berani nggak ngasih? Tegur, kamu jangan nyontek itu. Ingatkan. Ya. Oke, siapa lagi yang belum tadi ya? Safira. Safira sudah dari Safira. Siapa yang belum tadi ya? Mas Sato ya? Mas Sato. Mas Sato, nih kira-kira Mas Sato berani nggak nih kalau ada hal-hal yang harus Mas Sato ingatkan? Ya. Hah? Ya. Berani nak ya? Oke. Kalau biasanya di rumah ada nggak pengalaman Mas Sato nak? Sesuatu yang ini? Ada. Gimana nak? Ada menjelang sholat sama lupa. Diingatkan ya? Mungkin lebih sering ingatnya kalau sama teman. Teman ya? Iya, apalagi kalau jalan sama-sama gitu ingatkan ya. Oke, baik. Semuanya sudah ya? Saya belum. Oke, baik. Jadi itu nak ya, keberanian. Jadi berani menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Ya, itu bentuk syaja'ah dalam Islam. Itu baik dari akhlak. Ya, akhlak dalam Islam yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang memerintahkan kepada kita untuk tidak bersikap lemah dalam segala hal. Ya, kita lihat lagi nak ya. Kemudian sumber syaja'ah, kenapa kita harus punya sikap syaja'ah? Pertama karena kita ada rasa takut kepada Allah. Ya. Orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Jadi nggak boleh ada orang yang kita takuti. Yang boleh kita takuti hanya takut kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ya, ini Allah yang minta kita, nggak boleh wala yakhsha illallah, kata Allah. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Ini Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, tidak merasa takut kepada seorang pun, kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap syaja'ah. Yang kedua, kenapa kita harus memilikinya? Karena kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, kenapa kita sekarang belajar agama, nah ya? Karena kita tidak hanya melihat aspek dunia, ada aspek akhirat. Apalagi dalam orang Islam itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Ya, kehidupan kita dunia sebagai persinggahan untuk kehidupan kita yang lebih abadi, yaitu akhirat. Bagi seorang muslim, dunia bukanlah tujuan akhir. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Ya, nak ya. Nah, bentuk-bentuk syaja'ah, berani menghadapi musuh, berani menyatakan kebenaran. Ya, ini contoh-contohnya nak ya, nanti ini akan berakhir, nanti masuk lagi nak ya. Masuk lagi. Kemudian bentuk syaja'ah, berani menghadapi musuh dalam peperangan. Jadi kalau terjadi perang, ya insya Allah nggak terjadi nak ya. Karena dalam Islam tidak boleh terjadi peperangan kecuali kita diperangi, tidak mungkin kita lari. Ya, bahkan dalam Islam, ya kalau ada orang berpikir untuk menjatuhkan kita, kita tidak perlu berpikir bagaimana menjatuhkan mereka.
Kita hanya bagaimana menghindar yang berlaku baik, ya. Kemudian keberanian menyatakan kebenaran. Nah, ini disampaikan oleh Abu Daud, riwayat Rasulullah menyampaikan dalam riwayat Abu Daud, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol adalah perjuangan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Wah, ngeri kan? Kalau ada orang yang diperlakukan buruk oleh penguasa yang jahat, kita berani untuk membela, memperjuangkan keadilan, menyampaikan kebenaran, meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini nak ya, ciri-ciri syaja'ah, tidak mundur kalau dicela. Nah, kamu jangan baru ngomong sedikit aja dicela sudah mundur, nggak boleh. Tidak mencari pujian. Apapun yang kamu lakukan keberanianmu karena kamu mengharap ridho Allah, bukan karena pujian manusia. Ya. Kemudian terus terang mengakui kesalahan. Nah, ini juga dia berani menyampaikan kebenaran, tapi dia kalau salah berani mengaku salah. Nah, itu saja. Tabah menghadapi penderitaan. Jadi dalam hidup harus menerima apa yang sudah Tuhan Allah Subhanahu wa taala gariskan. Susah senang harus berani yang menghadapi. Sabar menghadapi masalah itu juga berani, nak, yaitu syaja'ah. Berpendirian tetap, bersemangat tinggi, itu juga ciri-ciri orang yang punya sikap syaja'ah. Ya, ada kata-kata yang pernah Bapak sampaikan, berani hidup enggak takut mati. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Nah, itu kata-kata ini, nak ya. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya, nak? Sudah ngerti nggak apa yang maksud dengan syaja'ah tadi? Kelas 11, sudah ngerti apa yang maksud syaja'ah dalam Islam? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Jadi berani karena benar ya, bukan berani karena jagoan. Ya, yang laki-laki berani karena benar dengan cara yang baik, bukan berani karena jagoan. Ya, jadi seperti itu, nak ya. Berani menghadapi kehidupan. Ya, belajar sebagai siswa juga kamu berani menghadapi ujian, situasi, keadaan dan sebagainya. Ya, ya oke. Punya buku semuanya, nak? Kelas. Ada bukunya enggak? Ya, punya kan semuanya? Ya. Ini kan ada uji kompetensinya, nak. Ya. Nah, Bapak nanti minta juga kalian bisa buat itulah, nak ya. Apa namanya? Buat cari kayak artikel gitu tentang keberanian seseorang itu, tapi dalam konteks Islam gitu. Banyak itu cerita-cerita, ya, artikel atau cerita keberanian, ya, keberanian dalam membela kebenaran atau kebenaran dalam membela, dalam mempertahankan prinsip. Itu contoh-contoh keberanian. Nanti kita ini nanti Bapak sampaikan dalam buku tugas, ya. Nah, ini ada beberapa di buku tentang perbedaan syaja'ah, bentuk syaja'ah. Di buku kalian coba lihat ya, di halaman 36, penerapan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Ada bukunya, halaman 36. Ada, Pak, saya ambil. Ada? Ada ya? Bagaimana menerapkan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita? Bagaimana penerapannya? Kamu bisa lihat di situ, nak ya, penjelasannya. Apa akan ini? Nah, ini penerapan sifat syaja'ah dalam kehidupan, ya, sebagai berikut, ya. Menjadi orang yang percaya diri. Nah, percaya diri itu bentuk juga syaja'ah. Ya,
dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu harus percaya diri. Kalau orang nggak pede itu berarti kan udah mulai pengecut tuh. Ya, kan nggak boleh kita nggak pede, harus percaya diri. Ya, menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa percaya diri kita akan ya dapat berdakwah. Jadi Islam nggak boleh lemah. Seorang muslim nggak boleh lemah, percaya diri. Kemudian kemampuan untuk mengatasi rintangan. Syaja'ah membuat seorang mempunyai jiwa petarung. Ya, sehingga orang tersebut akan lebih siap dalam menghadapi segala permasalahan. Jangan lari dari masalah. Ya. Godaan, halangan dan rintangan tanpa kenal menyerah. Jadi jangan pernah menyerah. Ya. Kemudian berjiwa besar. Ya, syaja'ah akan membuat seorang senantiasa untuk berlapang dada, siap menghadapi kegagalan. Ujian hidup tidak akan membuatnya terpukul dan patah semangat. Nah, mantap nih motivasinya. Kemudian selalu beramal dan optimal, secara optimal. Beramal nih bagus nih Pak nih. Beramal secara optimal. Artinya kalau kamu berbuat baik, nggak usah setengah-setengah. Nah, itu bagian dari syaja'ah. Ya, keren kan? Beramal ya secara optimal. Ya. Bapak termasuk ini nak ya, berusaha untuk apalagi bicara tentang berani. Pas Hasbullah banyak hal di lingkungan itu kalau nggak selesai, saya pastikan harus selesai. Ya, nggak selesai di pihak ini, Bapak sampai ke DPR. Ya, wali kota pun Bapak telepon kalau ada persoalan yang dia harus juga tahu. Ya, apapun rintangannya kita harus hadapi nak. Ya, Bapak banyak itu kegiatan-kegiatan saya RDP dengan anggota